Baik teman-teman, tanpa kita sadari, yang membuat hari ini kita mengalami kesulitan, yang membuat kita mengalami kesusahan, yang membuat kita mengalami kesengsaraan, dan yang membuat kita mengalami ketidakadilan, itu karena sistem yang kita terapkan di negara kita ini. Dari sistem yang diterapkan, muncul seorang pemimpin yang tidak amanah, muncul seorang pemimpin yang tidak jujur, muncul seorang pemimpin yang berkhianat, muncul seorang pemimpin yang pengecut, muncul seorang pemimpin tukang palai rakyatnya, yaitu sistem demokrasi yang sedang kita terapkan di negara kita ini. Sistem demokrasi ini melahirkan seorang pemimpin yang pasti tidak jujur, pasti tidak amanah, pasti tidak ingin rakyatnya sejahtera, pasti tidak ingin rakyatnya makmur, pasti. Karena sistem itu sendirilah yang memaksa seorang pemimpin untuk berbuat kasar kepada rakyatnya, untuk berbuat zalim kepada rakyatnya. Kenapa? Pertanyaan kita, kenapa sistem demokrasi ini? Jadi menurut saya tidak akan mungkin kita mendapatkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang baik, yang bagus di dalam sistem yang rusak, yaitu demokrasi. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa atau di mana letak cacatnya, letak rusaknya, letak hancurnya demokrasi itu, yang dimana demokrasi pasti tak akan mungkin melahirkan kesejahteraan, demokrasi tidak akan mungkin melahirkan kemakmuran, demokrasi tidak akan mungkin melahirkan kesejahteraan, dan demokrasi tidak akan mungkin melahirkan keadilan. Kenapa? Karena pertama, di mana letak cacatnya demokrasi, di mana letak rusaknya demokrasi adalah pertama, ketika kita ingin memilih seorang pemimpin, yang kita sebut adalah pemilu, itu membutuhkan yang namanya biaya. Dan biaya menjadi seorang pemimpin di dalam sistem demokrasi itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan kita tahu hari ini, ketika ingin menjadi seorang pemimpin di negara Indonesia ini, itu harus hutang. Hutang kepada siapa? Hutang kepada pengusaha, hutang kepada oligarki. Dan ketika dia terpilih, maka dia akan melayani, dia akan melunasi hutang yang dia pinjam dari dia ingin mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin. Itu yang pertama. Karena kalau dia menjadi seorang pemimpin, pasti dia akan korupsi. Kenapa dia korupsi? Karena terpaksa membayar hutang yang dipinjam kepada oligarki ketika dia mau mencalonkan menjadi seorang pemimpin. Itu yang pertama. Lalu, di mana letak bagusnya Islam? Yaitu di dalam Islam, di dalam sistem Islam, memilih seorang pemimpin tidak memerlukan yang namanya biaya. Kita sama-sama ketahui, ketika pemilihan pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq itu tidak memerlukan biaya. Disitulah letak cacatnya demokrasi. Maka di dalam sistem demokrasi, pemimpinnya pasti korupsi. Kenapa? Karena membayar hutang ketika dia meminjam untuk menjadi seorang pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, di mana letak cacat demokrasi? Yang kedua adalah, ketika suara ulama dan suara pelacur itu sama. Di dalam sistem Islam, suara pelacur, suara ulama pasti tidak sama. Pasti tidak sama. Karena seorang ulama itu adalah orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang lebih dekat kepada Allah, maka lebih takut kepada Allah. Jadi kalau orang pelacur ini, mereka tidak tahu seluk-beluk pemimpinnya. Mereka tidak tahu tentang dunia politik segala macam. Di situ letak cacat demokrasi ketika semua orang itu difasilitasi. Di dalam Islam tidak. Di dalam Islam
ketika pemilihan Abu Bakar As-Siddiq itu hanya kalau saya tidak salah sekitar 7 orang sahabat Nabi yang jujur, sahabat Nabi yang amanah, itulah yang menjadi seorang pemilih. Nah, yang mana mereka ini paham betul tentang calon yang akan dipilih. Gitu. Itu yang kedua, letak cacat demokrasi. Yang ketiga adalah ketika di dalam demokrasi, ketika suara terbanyak yang menjadi patokan melahirkan kebenaran. Di dalam Islam tidak. Suara terbanyak belum tentu melahirkan kebenaran. Boleh saja itu ya, suara manusia itu kan bisa dibayar. Jadi di dalam Islam suara terbanyak belum tentu benar. Boleh jadi suara yang kecil itu boleh jadi benar.